Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan mulai Bapak Ibu ya setelah pujian ini. Kita Alkitab dan kita sepakat sama-sama dengan Tuhan YW. Oke Bapak Ibu terkasih, waktunya sudah menunjukkan saat yang tepat untuk kita mulai. Untuk itu mari sama-sama kita mau satukan hati di dalam doa ya Bapak Ibu ya. Kita mau satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Urapilah kami semua Tuhan dengan tali kasih-Mu. Kaitkan kami menjadi satu dengan rencanamu yang indah pada waktunya. Berikanlah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, pendengaran yang Tuhan kuduskan, Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba dalam memandu, dan juga setiap sahabat-sahabat terkasih, Bapak Ibu sekalian yang sepakat pada pagi hari ini kami mencari wajah Tuhan. Karena kami yakin jeripayah kami mencari wajah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami mencari akan mendapatkan, kami mengetuk kami akan dibukakan, dan apa yang kami minta Tuhan akan berikan. Ajari kami untuk tetap setia menunggu, taat kepada firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengawali pekan menjelang akhir bulan Februari ini. Kami yakin dan percaya Engkau memperlengkapi kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, saya izin akan langsung share. Dari Bapak Ibu, saya ya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau Bapakku yang setia kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh yeah, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang setia, saudara. Katakan haleluya Tuhan. Buka tanganmu, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tanganmu dengan iman, katakan kiranya Kau berkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa. Kau setia. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau katakan apa yang menjadi janji Tuhan di 2023. Sama-sama taruh tangan di dada. Nah, kalau di Alkitab itu ditulisnya adalah engkau di situ ya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk berprofetik ya, supaya kita langsung merasakan di dalam diri kita sendiri. Jadi Anda bisa menyebutkan dengan kataku di sana yang pakai warna ungu ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berkatakan dengan iman. 1, 2, 3. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin ya Bapak Ibu. Dan ini dia. Nah, dengan syarat, yuk sama-sama. Apabila aku tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanku pada hari kudusnya. Apabila aku menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila aku menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaraku, dan dengan tidak mengurus urusanku atau berkata omong kosong. Ini semua ada di Yesaya 58 ayat yang ke-11 dan 14. Lalu syaratnya ada di ayat yang ke-13 ya. Kami mendapat satu visi, yaitu inilah tahun providence ya, the year of God's providence, tahun pemeliharaan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, tahun pemeliharaan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Seperti biasa, pagi Mazmur 5. Jadi nanti biasanya habis dari BW nih, treatmentnya adalah Bapak Ibu langsung buka Alkitab dulu, jangan ditunda, baca Mazmur 5 doa pagi hari. Lalu kemudian Anda bisa melanjutkan dengan doa sendiri dan aktivitas Anda masing-masing. Lalu kemudian nanti malam Anda bangun mesbah doa bersama keluarga ya. Suami kalau belum pulang ya istri sama anak-anak. Kalau suami belum pulang, Anda belum ada anak-anak ya, Anda tunggu suami yang pastinya. Jangan Anda tidur duluan karena kan nggak mungkin suami Anda buka pagar sendiri ya. Anda juga harus menyambut suami Anda kecuali ada hal yang lain yang mendesak. Tapi masing-masing harus bangun mesbah doa, baca Mazmur 4 doa malam hari dan baca Amsal sesuai tanggalnya. Hari ini tanggal 27. Berarti nanti malam nih kita kan sama-sama baca Amsal 27. Oke? Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Coba mana jempolnya? Ayo angkat tangannya. Yang sangat baik, teramat baik, selalu baik, pasti baik, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Sepakat ya dengan hal ini? Kita tos dulu kalau gitu. Ya, oke. Bapak Ibu, kita mau melanjutkan pembahasan di Yosua pasal yang ke-7. Ya. Yosua pasal yang ke-7. Oke. Yosua pasal yang ke-7, tapi kita mau baca sekarang lebih lengkap nih Bapak Ibu. Kita mau baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20 ya. Ada 3 pilar utama yang Roh Kudus sampaikan, dan ini juga yang akan saya sampaikan, saya bagi Bapak Ibu sebagai makanan rohani pada pagi hari ini sebelum Anda sarapan nasi uduk Mas Yono ataupun ketoprak Mbak Yayu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama baca. Buka Alkitab Saudara di Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-20. Nah, karena Anda masih di rumah, saya yakin Anda bisa buka dengan menggunakan Alkitab ya, karena Alkitab
yang asli rasanya beda kalau Anda buka sendiri dibandingkan Anda buka dengan handphone. Tapi nggak masalah, kadang-kadang di Alkitab asli kekecilan misalnya ya, buat oma-oma, buat kalau misalnya bapak ibu yang pakai kacamata. Oke. Dosa dan hukuman akan. Yosua 7 ayat 1 sampai 20 kita akan baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Demikian ada tertulis pengajarannya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intai negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya, dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kamu diserahkan kepada orang Amor untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apa yang akan katakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara bangsa barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang khususan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akhan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat? Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akhan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berubah dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Nah, itu nanti dijabarkan ya Bapak Ibu ya. Oh, kita baca aja ya Bapak Ibu bisa mengerti. Aku melihat di antara barang-barang jalan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini melalui kejadian ini? Ingat kemarin kan kita bahas Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dan juga sampai ayat yang kelima ya, maksud saya. 1 dan 5 itu ada 2 poin. Yang pertama adalah jangan berubah setia. Katakan jangan berubah setia, tempel taruh tangan di dada, oke. Yang kedua adalah hati-hati membuat orang lain tawar hati. Jadi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati ketika apa yang kita lakukan jangan sampai membuat tawar hati di sekeliling kita. Ya. Karena itu berakibat meluas ya.
Dan itu semua tidak akan bisa langsung berjalan dengan properly dan perfect ya. Contoh misalnya kadang-kadang pagi-pagi atau malam-malam udah capek kerja, misalnya kita tidak ada niat untuk melakukan sesuatu, naruh barang gitu. Taruh barang nggak sengaja jedek gitu. Itu kan orang bisa langsung salah perkiraan. Kenapa kamu? Ada apa hari ini? Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Nah itu harus cepat. Oh nggak ada apa-apa. Kita jangan terpancing juga untuk apa sih? Nah, itu malah jadi bikin masalah ya. Ini menggambarkan bahwa setiap keputusan dan perkataan yang kita akan sampaikan itu akan mempengaruhi seluruh orang-orang dan seluruh environment di sekeliling kita. Sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita harus mengacu kepada apa yang dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu pun mendapatkan ketenangan. Itu di Matius pasal 11 ayat 29 Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Katakan, sama-sama letakkan tangan saya di dada. Saya orang Kristen. Saya pengikut Kristus. Maka patokan saya harus karakter Kristus. Mau nggak mau memang harus seperti itu gitu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hal ini yang pertama adalah apa yang menjadi Tuhan murka? Apakah karena berubah setia saja? Kalau kita baca semua ya sampai ayat 21 tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bukan judul yang pertama, tapi dari hal yang menjadi pokok persoalannya, yaitu apa? Barang-barang yang sudah harusnya ditumpas dan dibakar itu malah jadi diambil ya. Itu sesuai dengan perintah Tuhan di Yosua pasal yang ke-6. Kalau Anda mau baca nanti setelah ini supaya Anda lebih mengerti lagi, Allah ngomong sama Yosua, Yosua ngomong sama bangsa Israel ini bahwa nanti kalau kita masuk tembok Yeriko, semuanya harus dibunuh, barang-barangnya harus dirampas dan dibakar. Jangan ada yang diambil, apapun alasannya. Kecuali wanita sundal namanya Rahab dan seluruh keluarganya, ya. Konditenya wanita sundal. Tetapi di mata Allah wanita ini percaya tanpa pamrih sehingga dia mau untuk dipakai Tuhan menyelamatkan dua utusan pengintai bangsa Israel ketika mengintai tembok Yeriko. Nah, ini mundur lagi di Yosua pasal 5. Berarti apa yang menjadi persoalannya? Yang pertama nih untuk hari ini, jangan sampai kita mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Taruh tangan di dada sama-sama. Saya jangan mengambil haknya Tuhan. Iya. Banyak orang lupa ya bahwa mungkin mulut bisa berbicara. Ya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tetapi menggunakan kalimat itu, dia mengambil seluruhnya Bapak Ibu. Dia mengambil sepenuhnya. Kenapa? Dan dia menikmati itu banget. Sangat-sangat menikmati itu banget. Jadi ketika saya lihat begini, oh iya ya, haknya Tuhan itu apa sih? Itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan untuk mengatur mana yang diambil, mana yang enggak, mana yang disimpan, mana yang enggak. Kadang-kadang kita suka begini kan, sayang nih kalau misalnya dikasih ke orang misalnya. Padahal Tuhan sedang menggunakan haknya misalnya untuk menaruh tangan naruh sesuatu di dada kita, di hati kita, lalu kita tergerak begini, kasihlah buat orang itu. Entah itu berkat dalam nominal uang, entah itu makanan, entah itu baju, ya. Kadang-kadang ya, kita sih nggak ada ya, tapi di luar masih ada nih orang-orang Kristen, dalam tanda kutip, kalau misalnya teman-teman persekutuan doa datang, atau misalnya siapa gitu datang, yang dikasih malah makanannya makanan expired sisa 3 bulan lagi. Udah nih sayang masih bisa dikasih 3 bulan lagi, malah dikasih itu. Malah harusnya kan dikasihnya yang paling baik kan, yang masih 2025 misalnya. Ini 2023 tinggal 2 hari lagi dikasih ke. Kesannya kayak kita bermurah hati banget, udah ambil bawa, wah segala macam. Semuanya suruh dibawa pulang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ternyata sebulan lagi udah mau basi. Emangnya salah? Loh, sekarang gini, kalau Tuhan meletakkan itu di dalam hatimu nggak apa-apa. Tapi saya merasa bahwa kalau Tuhan itu selalu memberikan terbaik loh. Tuhan gak pernah memberikan tuh yang busuk-busuk gitu. Kedagingan kita yang selalu menawar itu Bapak Ibu. Kedagingan kita yang selalu menegosiasi sama Tuhan. Sayang Tuhan kalau ngasih ini masih bisa dimakan sama istri sama anak saya. Udah dia aja dibawa pulang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau langsung dimakan. Kalau misalnya nggak dimakan, nunggu sebulan lagi terus dimakan sama anak cucunya, tiba-tiba sakit perut, siapa yang salah? Kan yang salah kita. Begitu dia lihat, udah lewat nih.
Yang jelek siapa? Yang jelek kita. Yang jelek siapa? Tuhan juga. Orang Kristen kalau ngasih makan expired. Ya, apalagi misalnya, ayo ini ada bencana. Loh kemarin kita ini orang ini lagi butuh berapa Indomie. Kita jangan sampai membeli Indomie di warung dengan dalih beli 10 dus, tapi kita ngomong supaya lebih murah kan. Ada nggak yang expirednya tuh sisa 2 bulan? Karena toko-toko tuh ada Bapak Ibu yang beli Indomie sisa 2 bulan. Karena harganya lebih miring. Karena saya pernah ditawarin Bapak Ibu, udah lama banget tuh waktu saya kerja tugas praktek kuliah. Saya ingat banget. Nggak lama masuk kuliah di Dharma Persada. Kan dapat tugas kan, satu kelompok bawa 2 atau 3 dus Indomie gitu. Ditawarin sama tokonya. Mungkin karena lihat kita masih kuliah gitu ya. Gimana kamu mau beli yang ini lebih murah nih gitu, karena ya tapi tinggal 2 bulan. Kita langsung kita walaupun kita mau langsung makan misalnya, tapi kan kita ngeri-ngeri juga, nyeri sedep kan. Nggak semua orang lambungnya juga kuat gitu, kecuali kalau ada orang yang biasanya, saya makan expired lewat 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa Buna. Ya puji Tuhan kalau nggak apa-apa. Berarti lambungnya termasuk lambung manusia purba gitu kan. Kayak saya bukan lambung manusia purba Bapak Ibu. Saya kalau misalnya lewat dikit langsung mules-mules ya. Tapi ada orang-orang yang, ya manusia purba ini bukan menghina ya Bapak Ibu, tapi maksudnya kuat gitu. Kan cuma manusia purba yang nggak pernah masuk angin karena belum ada baju ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan mengambil haknya Tuhan. Tuhan tuh ngambil hak, selalu taruh haknya di dalam hati kita. Apa aja lah. Termasuk juga apa? Ucapan syukur, pujian, pengagungan ya misalnya. Ya tentu kita tujukan hanya kepada Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai kita hari ini bisa lewati COVID ya Bapak Ibu, pernah nggak sih terpikir bahwa Bapak Ibu dan saya itu melewati COVID, satu masa yang benar-benar mengerikan di semua belahan dunia ya. Kita punya pekerjaan, usaha kita mengalami terobosan, apalagi kemarin saya baru pulang bersama saudara-saudara terkasih yang ada di grup Februari 2023 kemarin ya. Itu semua adalah kasih anugerah Tuhan. Katakan kasih anugerah Tuhan ya. Kalau kita dipilih, kita diselamatkan, kita terpanggil untuk diselamatkan, kita terpilih untuk menerima anugerah keselamatan. Sekali lagi itu semua hanya karena Tuhan. Katakan hanya karena Tuhan. Makanya proses demi proses kadang-kadang nggak masuk akal. Kok bisa ya saya dulu begini, lalu saya mengalami ini, dan sekarang saya begini. Nah, kita nggak usah ngutak-ngutik itu. Kok bisa ya, kenapa ya, nggak usah. Itu bagiannya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Kita nggak perlu mikir-mikir di situnya. Nah, seringkali kita kan selalu penasaran kan, kok bisa ya? Atau kita penasaran sama orang lain, kok kamu bisa sih begini, begini, begini. Misalnya, kok kamu mau sih sama saya? Sebenarnya kan itu pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan. Karena apa? Karena udah jelas nikah, sudah tukar cincin, keluarga sudah dukung, apa mau cari alasan apa lagi gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita terlalu sering nonton drama Korea atau drama-drama telenovela, terus kita terlibat di sana, hati kita terpaut di sana, jadi kayak ngerasanya kayak hidup kita tuh seperti drama gitu loh. Kayaknya seru kalau dikasih pertanyaan itu. Tapi pertanyaan itu mengakibatkan rusak semua emosi-emosi dan juga energi-energi positif yang ada di dalam diri kita. Karena belum tentu orang ditanya kan bisa langsung menjawab seperti apa yang kita harapkan. Kita nonton drama Korea, ketika ditanya, kenapa kamu memilih aku? Dia bisa jawab dengan enak dan romantis karena diatur sama skrip. Dikemas dalam tayangan, dibuat yang bagus. Coba kalau nanya sama yang baru pulang kerja, habis kena macet, terus habis itu ditodong sama polisi, bayar 250.000 padahal dia nggak salah. Apa nggak lagi enak dia ditanya kayak begitu? Kan nggak tepat. Yang harusnya dia cuma ngomong, oh ya, gimana kamu? Kayaknya capek ya. Mau ditanya begitu. Ya Bapak Ibu, jadi itu bukan haknya kita Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita berjalan sampai sekarang, haknya kita tuh di sini. Yang kemarin itu bukan haknya kita lagi. Apalagi haknya yang buat ke depan nanti, itu bukan hak kita lagi Bapak Ibu. Kita memprediksi, kita menduga, kita berasumsi, itu semua haknya Tuhan. Kenapa? Karena dugaan, asumsi, prediksi itu tidak pasti. Katakan tidak pasti. Iya, dan kalau itu diucapkan dengan kata-kata, itu akan meracuni hubungan dan juga meracuni suasana yang sudah positif. Suasana yang sudah baik. Bayangkan, langit aja dari tadi malam nih, kadang berhenti, kadang hujan. Kadang berhenti, kadang hujan. Kadang berhenti, kadang hujan. Kalau kita kebiasaan mengambil haknya Tuhan, kita bisa stres. Ini maunya hujan apa enggak sih, heran deh. Nah, kita ngomong gitu aja udah langsung kesel kan kitanya.
Muka udah langsung berubah. Ya kita nikmatin aja lah. Kalau hujan ya hujan, kita bersyukur jadi nggak panas. Kalau nggak hujan ya kita bersyukur, berarti kita bisa pergi. Nanti begitu hujan lagi kita minggir. Ya memang itu bagian dari kehidupan kita. Kita nggak bisa. Kalau hujan-hujan dong. Masa kita langsung ngatur langit? Langit kepunyaan Tuhan loh, bukan kepunyaan kita. Jadi untuk hal kayak begini nggak perlu dibahas sebenarnya. Karena untuk menjaga stabilitas nasional, maksudnya stabilitas hubungan dalam keluarga, pekerjaan, Anda butuh fokus Bapak Ibu. Anda itu butuh satu konsentrasi yang penuh. Ya, siapapun kita, bukan hanya dalam pelayanan, dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan profesi kita, dalam apa yang akan kita hadapi hari ini, semua butuh fokus. Makanya, kalau kita sadar, saya ini adalah boleh jadi, boleh ada karena anugerah Tuhan. Nah, saya yakin Bapak Ibu, kita sepanjang 2023 pasti akan mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Yang sepakat katakan amin. Iya, kenapa? Karena apapun terjadi, itu seperti lagu ini. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Mau hujan, mau enggak, mau hujan, mau enggak, mau hujan, mau enggak. Ya, baik aja lah. Jadi nggak usah pusing. Kalau bentar hujan, ya angkat jemurannya. Kalau nggak hujan, taruh lagi jemurannya. Kalau ragu, ya udah nggak usah jemur di luar, jemur di dalam. Kalau ragu, ya nggak usah nyuci dulu. Masih ada nanti siang atau besok. Ya kan lebih sedikit nggak masalah lah gitu. Kecuali kalau ada baju yang penting banget, Anda tinggal ambil cuci, jemur di pinggir kulkas bisa. Diperas yang kencang, taruh di depan kipas angin bisa. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Nggak ada kipas angin Abuna, kan punya kompor. Terus ya sambil masak, makan Indomie, dingin-dingin, nungguin baju kan enak. Jangan jemur di atas kompor Bapak Ibu, kebakar bajunya. Segala sesuatu harus tepat Bapak Ibu ya. Ingat, jangan ambil haknya Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan di mana apa Bapak Ibu? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Katakan sama-sama dengan saya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu itu adalah Tuhan, di mana Tuhan itu ada, di situlah hatimu. Kalau Tuhan ada di balik hujan, ya sudah. Kalau Tuhan ada di balik macet, ya udah. Kalau Tuhan ada di balik persoalan, ya sudah. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Yang perlu kita pikirkan adalah renungkan, datang sama Tuhan, tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Jadi jangan mengambil keputusan sendiri dan sepihak lalu memprediksi sesuatu yang nggak pasti hanya dengan mereka-reka apa yang akan terjadi. Padahal itu bukan haknya kita Bapak Ibu. Itu haknya Tuhan. Ketemu sama atasan mukanya cemberut-cemberut bukan berarti wah dia mau pecat saya nih. Belum tentu Bapak Ibu. Dia mungkin cemberut gara-gara apa? Gara-gara dia kesel kali dari di rumah. Anaknya bangunnya kesiangan misalnya. Atau ada hal yang lain. Kan kita nggak perlu kepo-kepo banget ya Bapak Ibu ya. Mari kita sadari Bapak Ibu. Kalau di dalam hati ini mengucap syukur. Bukan dengan mulut saja. Bukan dengan cuma berkat jasmani saja yang sudah Tuhan berikan. Karena kita sudah sadari ini semua pemberian Tuhan. Sehat, perkara baik tidak baik. Percaya, itu semua atas izin Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Itu semua atas izin Tuhan. Iya. Jadi apapun yang terjadi, mau buruk atau baik, kita selalu mengatakan, mulut kita mengatakan, iman kita bangkit, fokus kita, pikiran kita nggak teracuni, energi kita positif. Tuhan punya rencana terbaik buat saya. Kalau kita hitung satu persatu, coba bayangkan Bapak Ibu, nggak sebanding lah dengan kebaikan kita berikan sama Tuhan, dibandingkan Tuhan Yesus berikan sama kita. Satu-satunya pribadi Allah yang hidup yaitu Allah hidup, yang nggak jauh banget. Yang mati, bangkit lagi. Bukan nabi yang mati, bangkit lagi. Itu ada Nabi Isa. Iya, tapi Nabi Isa itu kan ada tulisannya. Isa Huruhulullah. Isa yang adalah roh Allah. Berarti benar dong. Satu-satunya diklaim bahwa Yesus adalah roh Allah. Roh Allah yang menjadi manusia. Menjadi daging. Interpretasinya ke sana. Hanya orang-orang yang tidak mau mengakui kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga ia mengatur Tuhan tuh modelnya harus kayak begini. Hidup saya tuh saya model kayak begini. Tapi Tuhan justru maunya adalah apa? Saya bentuk kamu. Dan ini hak saya. Jangan ambil hak saya untuk membentuk kamu. Ya, mari Bapak Ibu pejamkan mata, taruh tangan di dada. Berapapun persembahan yang kita berikan, tidak akan bisa membalas
sebanding dengan kebaikan Tuhan yang telah mempersembahkan kemuliaannya menjadi manusia di dalam dunia, dari roh yang mulia menjadi daging yang hina, tapi menunjukkan betapa besar kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang mati dibangkitkan. Bukan bicara secara harfiah saja, tetapi ketika kita merasa lemah dalam rohani kita, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan menguatkan saudara. Biarlah hari ini hal yang pertama ini bisa kita renungkan baik-baik. Jangan sampai kita mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu segala aspek-aspek yang sudah saya sampaikan, termasuk juga hal mengenai pujian. Jangan mudah terlalu senang ketika dipuji orang. Senang boleh, tapi jangan terlalu senang. Karena terlalu itu adalah bagian dari apa yang ada di luar dari batas kita. Itu maha. Maha itu adalah haknya Tuhan. Sedangkan kita manusia terbatas adanya. Mari Bapak Ibu, biarlah ini menjadi aplikasi yang relevan dalam kehidupan kita. Sampai besok kita akan lanjutkan kembali rahasia-rahasia kerajaan Allah yang Tuhan singkapkan, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buka tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Ingat, jangan mengambil haknya Tuhan, dan jangan mengambil keputusan atau memprediksi sesuatu yang bukan haknya kita. Tapi ambillah bagian kita, yaitu apa? Janji Tuhan memberkati hidup saudara berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Yuk kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Ya, katakan Allahku dahsyat, hebat, luar biasa. Ya, baik, Yesus Kristus Tuhan namanya. Setuju? Tos, kita ketemu lagi besok ya Bapak Ibu ya. Karena ini masih ada beberapa hal. Kita masih bahas ini. Ini baru satu bagian A, besok satu bagian B mengenai haknya Tuhan. Apa itu? Setelah Bapak Ibu bekerja sepanjang hari ini dan besok ketemu lagi di BW. Oke. Jangan kasih kendor, sama-sama katakan jangan kasih kendor. Oke. Tuhan berkati Bapak Ibu. Dan kita mengucap syukur Bapak Ibu, tepuk tangan untuk peserta yang kemarin bersama dengan saya, grup Februari 2023, semuanya mengalami mujizat Tuhan Bapak Ibu ya. Tepuk tangan luar biasa. Dan Bu Helmi juga sudah sembuh. Bu Helmi ya sudah pindah dari ICU ke HCU kepada ruangan yang bisa dikunjungi ya. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya Bu Helmi ya. Kami juga tunggu tanggal mainnya Bu Helmi. Selamat bekerja Bapak Ibu sekalian, Abuni dan semuanya. God bless ya. Jangan kasih kendor ya. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus Itu memberkati dia Abu nih. semua Bapak Ibu. Habis ngurus anak-anak lagi masak tuh Abu nih ya. Sorry ya, thank you ya Mak ya. Tuhan berkati semuanya, God bless ya. Sampai jumpa besok pagi. Sama-sama Abuna. God bless. Saya izin live ya. Terima kasih Abuna. Ya, saya izin live ya. God bless. Sama Abuna.